Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Susan Febriantina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait tujuan pendidikan nasional, perkembangan kurikulum Indonesia, dan perbedaannya, serta faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum tersebut. Next. Selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Bintang Aditya Pradana. Yang kedua ada Fatwa Maulida Khoirunisa. Yang ketiga ada Muhammad Fatir Harsya Ruyani. Dan yang keempat ada Yolanda Palengkahu. Selanjutnya adalah pembahasan materi. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini meliputi tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia dan perbedaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir atau never ending proses, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Menurut Mulyasa 2012, pendidikan harus menumbuh kembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan menyeluruh, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan. Maka dari itu, pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut ahli. Yang pertama ada menurut Ki Hajar Dewantara. Dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu yang kedua ada Tresna Sastrawijaya tahun 1991. Nah, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun, dan sebagainya karena harapan setiap siswa itu berbeda-beda. Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan bidang studi dapat dinyatakan dengan lebih spesifik. Misalnya pada pelajaran bahasa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan mahir, baik secara lisan ataupun tulisan. Tujuan pendidikan menyangkut secara luas yang akan membantu kehidupan siswa di masa yang akan datang. Bisa di next. Selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Mampu memenuhi kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya adalah pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Lalu yang ketiga ada menurut TAP MPRS nomor 16 tahun 1996 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Manusia Pancasila sejati itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyatanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi teman-teman, Indonesia itu udah
mengalami 11 kali pergantian kurikulum di tiap masanya. Jadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan dari masa penjajahan Belanda. Terus, kurikulum ini juga disebut sebagai Leerplan atau rencana pelajaran. Nah, di kurikulum ini juga diterapkannya adanya pendidikan pikiran dan juga pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Lalu, yang kedua adalah kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Di kurikulum ini merupakan cikal bakal adanya sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, pada kurikulum ini, pelajaran itu udah ada rincian mata pelajaran dan juga menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajaran yang disampaikan guru kepada muridnya. Terus yang ketiga ada kurikulum 1964. Di kurikulum ini pemerintah menerapkan adanya program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta rasa, kasa, karya, dan juga moral. Nah, di kurikulum ini tuh menerapkan 5 kelompok bidang studi. Yang pertama ada moral, terus ada kecerdasan, terus ada emosional, terus ada keterampilan dan juga jasmani. Bisa di next. Nah, kita masuk ke kurikulum yang keempat. Jadi kurikulum yang keempat itu ada kurikulum 1968. Di sini tuh terjadinya perubahan dari yang sebelumnya kan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan juga kecakapan khusus. Nah, di kurikulum ini tuh bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, rohani, menjunjung kecerdasan dan juga keterampilan, memiliki moral dan juga budi pekerti dan beragama tentunya. Terus yang kelima ada kurikulum 1975. Nah, di kurikulum ini tuh dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang mana setiap satuan pelajaran itu diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksi khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Tapi di kurikulum ini tuh banyak banget yang menentang dan juga mengkritik karena di kurikulum ini tuh dianggap beban tugas guru itu terlalu banyak dan juga terlalu besar, jadi banyak yang kritik karena itu. Terus masuk ke kurikulum yang keenam, ada kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi di sini tuh siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, terus juga dapat mengelompokkan, terus mendiskusikan hingga melaporkan. Nah, pada kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau SAL. Bisa di next. Nah, masuk ke kurikulum yang ketujuh, itu ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Jadi di kurikulum ini tuh merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipal. Jadi pada kurikulum ini ada perubahan sistem yaitu pembagian waktu pelajaran dan juga dari semester catur bulan. Nah, dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Jadi tujuannya itu pengajaran menekankan pada pemahaman, konsep, dan juga keterampilan untuk menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, yang ke-8 ada kurikulum 2004. Di kurikulum 2004 ini tuh lebih dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Maksudnya adalah kurikulum ini tuh perpaduannya antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Jadi di kurikulum 2004 ini mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Jadi setelah dilakukannya uji coba di Pulau Jawa dan juga kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK ini dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya.
Terus yang ke-9 itu ada kurikulum 2006. Nah, kan tadi di kurikulum 2004 itu kan banyak banget kekurangannya kan. Jadinya diganti dengan dari KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pasti teman-teman pernah belajar kurikulum ini. Nah, dari segi isi dan juga proses pencapaian target, kompetensi siswa, dan teknik evaluasi pelajaran itu nggak banyak yang berubah dengan KBK. Tapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan juga kondisi siswa di sekolah tersebut. Bisa di next. Nah, yang ke-10 itu adalah kurikulum 2013. Jadi teman-teman juga pernah belajar di kurikulum 2013 ini kan. Jadi, kurikulum 2013 ini itu lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, terus juga berharap tuh siswa pintar nanya, terus juga menalar dan juga mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Jadi, kemudian untuk siswa itu sendiri, ini tuh diharapkan dapat memiliki tanggung jawab dan juga kemampuan interpersonal dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, yang terakhir itu adalah kurikulum merdeka. Jadi, sistem belajarnya itu berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, fokus pada sistem pembelajaran itu melalui kompetensi dasar seperti literasi dan juga numerasi atau kemampuan menganalisis dengan angka. Terus, di kurikulum merdeka ini juga menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PBL dengan mata pelajaran yang terintegrasi serta profil pelajar Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri perbedaan antar kurikulum yang pernah digunakan ataupun juga yang sekarang lagi digunakan. Yang pertama itu ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Yang dimana pada kurikulum ini tuh lebih menekankan pada pembentukan karakter atau pola pikir manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Lalu yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952, di mana pada kurikulum ini terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi pada silabus ini dijadikan sebagai pokok-pokok materi dalam proses pembelajarannya. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964, yang dimana pada kurikulum ini tuh pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, juga keterampilan dan jasmani. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968, yang dimana pada kurikulum ini perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Lalu yang kelima ada kurikulum 1975, yang dimana kurikulum ini tuh menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, hingga tujuan pembelajarannya. Lalu yang keenam ada kurikulum 1984, yang dimana pada kurikulum itu lebih mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan lebih berorientasi pada tujuan instruksional. Lalu yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Di mana pada kurikulum ini tuh tujuan pengajaran lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan soal dan juga pemecahan masalah. Lalu yang berikutnya ada kurikulum 2004, yang dimana di sini tuh pada setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang ke-9 ada kurikulum 2006, yang dimana pada kurikulum ini tuh menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar atau SKKD. Lalu ada kurikulum 2013, yang dimana di sini tuh guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena perkembangan teknologi yang cepat membuat siswa itu lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Dimana dikatakan juga di sini tuh siswa harus dituntut untuk mencari informasi secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat ini. Lalu yang terakhir ada kurikulum merdeka, yang dimana pada kurikulum ini menggunakan
pendekatan project based learning dengan mata pelajaran yang terintegrasi serta profil pelajar Pancasila. Yang dimana kurikulum ini juga memiliki capaian pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dan juga materi yang esensial. Lalu yang berikutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, di sini kami mengutip menurut Sutopo dan Suemanto tahun 1991. Di mana menurut mereka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama itu ada bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Yang dimana di sini tuh dimaksudnya kaum kolonialis kan pasti menggunakan kurikulum mereka sendiri untuk mencapai tujuan dan juga kepentingan mereka. Sehingga saat suatu negara tersebut terlepas dari kaum kolonialis ini, pastinya mereka nantinya akan membentuk atau merencanakan suatu kurikulum untuk mencapai tujuan dan juga kepentingan untuk negara mereka sendiri. Dan yang kedua ada perkembangan iptek yang pesat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi ini membuat manusia melakukan segala satunya itu dapat dengan mudah, cepat, efektif, juga efisien. Sehingga hal ini kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk dijadikan sebagai penunjang dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai secara efektif dan juga seefisien mungkin. Jalannya kurikulum ini harus sejalan dengan perkembangan zaman ke zamannya, agar pendidikan yang dilakukan itu tidak ketinggalan zaman. Juga dapat membantu peserta didik untuk mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Nah, hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan itu perlu ditinjau kembali dalam pendidikan. Karena pertumbuhan yang pesat dari penduduk itu akan bertambah, sehingga dengan bertambahnya jumlah orang pasti membutuhkan jumlah orang yang membutuhkan pendidikan itu. Lalu, misalkan kita dapat contohkan, pada suatu daerah itu memiliki sekolah yang dimana sekolah tersebut itu hanya memiliki dua agama. Misalkan kita contohkan agama Islam dan juga Katolik. Yang dimana artinya sekolah tersebut pasti membutuhkan tenaga pendidik atau guru yang beragama Islam dan juga Katolik. Nah, pada suatu saat terdapat anak yang beragama Hindu yang masuk ke dalam sekolah tersebut. Yang dimana sekolah tersebut pasti harus menambah pengajar atau guru yang mengajar pada agama Hindu tersebut. Yang dimana hal ini bertujuan untuk menyamaratakan pendidikan agar orang-orang mendapatkan pendidikan yang memang seharusnya dia dapatkan. Lalu yang berikutnya akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan presentasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu meliputi tujuan utama pendidikan nasional itu ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional ini berfokus pada bagaimana cara kita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, untuk pemerintah yang telah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan kurikulum dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman ini, akan dapat hasil pembelajaran yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, agar pendidikan yang dijalani dapat menjadi pendidikan yang bermutu. Selanjutnya ini terdapat referensi yang kami gunakan. Next. Ya, mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kalimat dan kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.